Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lanisa Fitri, mahasiswa D3 Kebidana Stikes Prima Indonesia, tingkat 2 semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelas ibu hamil. Assalamualaikum ibu-ibu, selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya Bu, alhamdulillah ya Bu. Nah, di sini pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang kelas ibu hamil ya Bu. Nah, di mana materinya ini saya Bidan Lanisa yang akan memimpin kelas ibu hamil ya Bu. Nah, nanti Ibu bisa berbagi cerita pengalaman seputar kehamilan Ibu saat ini ya, ataupun kehamilan yang lalu. Nah, sebelumnya ibu-ibu sekalian, apakah sudah tahu apa itu kelas ibu hamil? Mungkin sebagian ada yang sudah tahu ya Bu, sebagian ada yang belum. Nah, Bu, kelas ibu hamil ini merupakan kelas ataupun kelompok belajar ibu-ibu dengan umur kehamilan itu mulai dari 20 minggu sampai 32 minggu. Nah, jumlah pesertanya ini maksimal 10 orang ya Bu. Nah, kelas ibu hamil juga belajar bersama, mulai dari diskusi, kemudian tukar pengalaman, terus tentang kesehatan ibu dan anak, terus dan sistematis. Nah, terus juga terdapat serta dapat dilaksanakan itu secara terjadwal atau berkesinambungan. Gitu ya Bu. Jadi kelas ibu hamil itu seperti itu pengertiannya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini apa sih kehamilan itu? Nah, mungkin ibu-ibu di sini ada yang sudah tahu ya apa itu kehamilan, tapi ada juga yang belum tahu mungkin ya Bu. Nah, di sini saya akan jelaskan apa itu kehamilan ya Bu. Nah, kehamilan ini merupakan masa di mana terdapat janin di dalam rahim ya Bu, di dalam rahim seorang perempuan. Nah, masa kehamilan ini didahului oleh terjadinya pembuahan, yaitu bertemunya sel spermanya laki-laki nih Bu dengan sel telur yang dihasilkan oleh indung telur. Nah, itu merupakan kehamilan Bu, pengertian dari kehamilan. Nah, kehamilan juga ini terdapat trimester 1, trimester 2, dan trimester 3 ya Bu. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas perubahan tubuh ibu selama kehamilan. Nah Bu, biasanya ini saat hamil, biasanya ibu hamil itu mulai mengalami nih perubahan pada tubuhnya. Nah, umumnya perubahan ini merupakan suatu yang normal ya Bu, suatu yang fisiologis. Nah, perubahannya itu apa aja? Nah, perubahan ininya di sini ada perubahan payudara. Nah, perubahan payudara ini puting jadi lebih lembut sekitar 3 minggu setelah pembuahan terjadi Bu. Nah, kadang-kadang juga nih payudara terasa bengkak, kemudian nyeri, mirip seperti haid ataupun datang bulan Bu. Nah, membesarnya payudara ini karena kelenjar air susu Bu. Nah, di mana kelenjar air susu ini membesar dan menyimpan lemak sebagai persiapan menyusui Bu. Nah, puting dan bagian areolanya tuh yang hitam-hitam itu jadi mulai berwarna gelap karena itu pengaruh hormon ya Bu selama kehamilan. Kemudian di sini ada peningkatan berat badan ya Bu. Nah, peningkatan berat badan ini akibat tubuh ibu yang bertambah berat badannya, semakin besarnya si janin. Nah, sehingga otomatis berat badan ibu pun bertambah gitu. Kemudian di sini yang selanjutnya ada kram perut Bu. Nah, kram perut ini sering terjadi ya Bu pada
awal kehamilan. Terus juga serta akan terus berlangsung sampai rahim terletak di bagian tengah dan disangga dengan baik oleh tulang panggul, Bu. Nah, biasanya ini pada triwulan kedua. Nah, kemudian kontraksi rahim nih sering terjadi secara teratur, sehingga dengan meningkatnya olahraga yang ibu lakukan selama hamil, nah saat itu berhubungan intim ataupun karena perubahan posisi dari tidur ke berdiri. Jadi Bu, kram perut ini memang biasa dialami sebagian ibu hamil, bukan sebagian tapi biasanya dialami ibu hamil. Nah, kemudian yang keempat ini sering buang air kecil, Bu. Nah, sering buang air kecil ini biasanya akibat membesarnya rahim, Bu. Nah, sehingga nih janinnya semakin besar sehingga menekan kantung kencing, jadi membuat si ibunya merasa ingin buang air kecil terus menerus. Nah, seperti itu, Bu. Kemudian sembelit, Bu. Nah, sembelit ini biasanya terjadi selama kehamilan karena usus lebih rileks, Bu, bekerjanya, sehingga dorongan untuk mengeluarkan sisa kotoran agak lambat ataupun agak terhambat gitu, Bu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada mual dan muntah, Bu. Nah, mual dan muntah ini umumnya terjadi di pagi hari, walaupun keadaan yang dirasakan oleh sekitar ibu 50% itu hamil dapat muncul setiap saat. Nah, mual muntah ini dipicu oleh bau makanan, Bu, ataupun parfum yang tertentu. Kemudian pada kondisi ini membuat terjadinya mual. Nah, hal ini terjadi karena perubahan hormon ya, Bu, dalam tubuh. Biasanya berlangsung selama 3 bulan nih, Bu. Biasanya di awal-awal kehamilan tuh itu mulai terasa mual dan muntah gitu. Nah, ini merupakan perubahan ya, Bu, perubahan tubuh ibu selama kehamilan. Selanjutnya itu sini ada keluhan umum nih yang biasanya dialami ibu hamil, Bu. Nah, biasanya keluhan ini meliputi keputihan, Bu. Nah, biasanya nih keputihan ini selama kehamilan ini akan bertambah, Bu, dan tidak berwarna. Tapi jika keputihannya itu berwarna atau berwarna hijau, terus bau disertai gatal, nah itu ibu harus waspadai atau harus periksa ke tenaga kesehatan. Nah, jika tidak berbau itu tidak apa-apa ya, Bu. Nah, itu ibu harus biasakan nih gunakan celana dalam yang bersih dan kering ya, Bu, untuk menghindari kelembapan karena kan keputihannya banyak. Nah, jadi ibu harus sering-sering ganti celana dalam. Nah, yang selanjutnya ini ada nyeri pinggang, Bu. Nah, nyeri pinggang ini merupakan dipengaruhi oleh keseimbangan tubuh. Nah, karena cenderung untuk berat badan di bagian depan, Bu. Cenderung di bagian berat badan depan. Nah, kemudian untuk menyeimbangkan berat tubuh, maka nih si ibunya akan berusaha untuk berdiri dengan tubuhnya dicondongkan, Bu, ke depan, ke belakang. Nah, oleh karena itu, ibu akan merasa nyeri di bagian pinggang gitu. Nah, kemudian karena perut ibunya nih semakin bertambah usia kehamilannya, maka semakin besar sehingga ibunya berusaha untuk menyondongkan perutnya. Nah, itu terjadilah nyeri pinggang, Bu. Nah, kemudian selanjutnya ini ada kram kaki, Bu. Nah, kram kaki ini disebabkan akibatnya meningkatnya sirkulasi darah, kemudian juga akibat ibunya kelelahan nih, kurang minum banyak air. Nah, cara mengatasinya ini ibu usahakan nih kalau tidur usahakan kakinya lebih tinggi daripada kepala, jadi biar bisa ibu letakkan di atas tumpukan bantal. Terus juga ibu hindari nih menggunakan alas kaki yang berhak tinggi, kemudian jangan berdiri ataupun duduk terlalu lama, Bu, gitu. Kemudian yang selanjutnya ini pembengkakan di kaki. Nah, pembengkakan di kaki ini akibat nih
ibu mengkonsumsi garamnya itu di makanannya terlalu banyak. Nah, sehingga terjadi pembengkakan. Makanya selama kehamilan itu kurangi ya Bu makan makanan yang mengandung banyak garam. Takutnya dikhawatirkan Bu, pembengkakan ini jadi terus menerus. Nah, jika terjadi terus menerus, ibu harus curigai nih, takutnya nanti terjadi gejala keracunan kehamilan. Nah, jika bengkaknya disertai dengan tekanan darah tinggi, kemudian air kemihnya terdapat protein, kemudian nyeri kepala yang hebat, nah itu merupakan gejala keracunan Bu, keracunan kehamilan. Nah, maka ibu harus segera konsultasi ke tenaga kesehatan gitu Bu. Nah, yang selanjutnya ini ada wasir ya Bu. Nah, wasir ini adalah pembengkakan ataupun peradangan ya Bu yang terjadi pada pembuluh darah pena di daerah sekitar dubur Bu. Nah, hal ini terjadi karena adanya sembelit sehingga terpaksa nih si ibunya mengejarnya waktu buang air besar agak keras. Nah, sehingga terjadilah wasir Bu gitu. Makanya ibu nih harus banyak-banyak minum makan makanan yang berserat sehingga nanti BAB-nya nggak keras, sehingga ibunya ngejarnya juga tidak perlu untuk terlalu kencang, terlalu kuat ya Bu gitu. Nah, yang selanjutnya ini ada pelayanan kesehatan bagi ibu hamil. Nah, biasanya nih ibu hamil periksa kehamilan itu minimal sekarang tuh 6 kali Bu. Yang 4 kalinya di bidan, yang 2 kalinya di dokter kandungan. Kenapa di dokter kandungan? Untuk kita bisa melakukan USG Bu. Kita lihat nih perkembangan bayi, perkembangan janinnya di dalam perut seperti apa gitu. Ada kelainan atau tidak gitu Bu. Nah, di sini periksa ke petugas kesehatan Bu, mulai dari tekanan darahnya kita lihat, kita kontrol ada darah tinggi atau tidak, kekurangan darah atau tidak gitu Bu. Nah, kemudian agar ibu, suami dan keluarga juga dapat mengetahui ini secepatnya jika ada masalah pada kehamilan ibu gitu. Kemudian ini selanjutnya ada timbang berat badan Bu. Nah, timbang berat badan ini setiap kali ibu melakukan pemeriksaan ya Bu, pemeriksaan kehamilan untuk mengetahui nih bertambahnya berat badan ibu sesuai nggak nih pada usia kehamilan ibu gitu. Kemudian di sini ada minum tablet tambah darah Bu. Nah, itu ibu pastikan ya selama hamil itu harus diminum tablet penambah darahnya itu selama kehamilan 90 tablet Bu, dimana satu hari itu 1 tablet untuk mencegah terjadinya anemia Bu. Nah, kemudian selanjutnya ini ada imunisasi tetanus toksoid. Nah, jadi ibu awal kehamilan ini ditanya nih, ibu udah pernah suntik tetanus belum? Jika belum, ibu lakukan penyuntikan. Yang pertama itu bisa dilakukan pada 6 minggu kehamilan, umur 6 minggu kehamilan. Terus yang kedua juga bisa pada usia kehamilan 20 minggu, minimal 2 kali ya Bu suntiknya, untuk mencegah terjadinya tetanus pada bayi maupun ibu. Kemudian ibu nih minta juga nasihat kepada petugas kesehatan ya Bu tentang makanan yang bergizi selama hamil, makan makanan yang cukup membuat ibu dan bayinya menjadi sehat gitu Bu. Kemudian ibu juga harus sering-sering nih mengajak ngobrol bayinya, terus ataupun mengelus-ngelus perut ibu dimulai dari umur 4 bulan. Nah, untuk meningkatkan keikatan batin ibu dengan janinnya gitu ya Bu. Nah, yang selanjutnya ini pengaturan gizi Bu. Nah, dimana jenis makanan yang perlu dikonsumsi oleh ibu hamil, tentunya makanan yang dapat memenuhi kebutuhan zat gizi
sesuai dengan ketentuan gizi seimbang. Sedangkan makanan yang tidak dianjurkan dikonsumsi selama hamil antara lain minuman yang beralkohol, minuman yang mengandung kafein, misalnya kopi gitu. Kemudian terus makanan yang terdapat zat tambahan seperti ada pengawetnya, kemudian makanan yang tercemar, misalnya yang tercemar oleh misalnya pestisida, terus ataupun logam berat. Nah, kemudian manfaat makanan yang dimakan oleh ibu hamil yaitu manfaatnya untuk kebutuhan gizi tubuh sendiri agar tidak terjadinya kekurangan energi kronis, Bu. Terus kemudian agar terjadi pertumbuhan dan perkembangan janin. Jadi agar si janinnya itu bertumbuh dan berkembang sesuai dengan usia kehamilannya, Bu. Kemudian untuk mempersiapkan nih pembentukan air susu ibu. Misalnya ibu mengkonsumsi sayur-sayuran misalnya katuk tuh gitu, Bu. Nah, di sini sudah jelas ya, Bu. Di sini tuh ada vitaminnya seperti tadi kan tablet FE, kemudian lauk pauk dan susunya. Misalnya kan telur, ikan, susunya, kemudian sayur dan buahnya, kemudian ini makanan pokoknya nih nasi gitu karbohidratnya. Jadi ini semua harus seimbang ya, Bu, dimakannya gitu. Nah, ini kesiapan psikologis menghadapi kehamilan ya, Bu. Nah, setiap pasangan suami istri jika memang menginginkan kehamilan berarti memang sudah harus siap menjadi seorang ibu dan ayah. Jadi tuh ibu dan suami harus memang sudah siap mempunyai anak sehingga nanti menghadapi proses kehamilan persalinan sudah siap. Kemudian dukungan suami dan keluarga pun dalam masa kehamilan itu penting ya, Bu, untuk meningkatkan persiapan menghadapi persalinan gitu, Bu. Nah, yang selanjutnya ini hubungan seksual, Bu. Nah, di sini kehamilan bukan penghalang ya, Bu, untuk aktivitas seksual senggama boleh dilakukan, Bu, selama kehamilan dalam keadaan sehat. Tidak ada batasan waktu kapan saat tepat untuk bersenggama selama hamil, Bu, asalkan kehamilan dinyatakan tidak memiliki resiko apapun. Nah, lakukan senggama kapanpun jika menginginkannya ataupun jika memang ibu tidak ada keluhan apa-apa gitu. Jadi tidak ada batasan ya, Bu, tapi usahakan ya, Bu, jika hamilnya muda atau hamil baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu usahakan jangan sering-sering melakukan hubungan seksual ya, Bu, karena takutnya memicu terjadinya kontraksi akibat spermanya, karena sperma mengandung hormon yang membuat rahim menjadi mulas. Tapi jika usia kehamilan ibu sudah menjelang persalinan, itu boleh lakukan hubungan seksual sering-sering karena untuk memicu terjadinya kontraksi untuk mempercepat persalinan ibu gitu ya, Bu. Nah, yang selanjutnya ini tanda bahaya kehamilan, Bu. Nah, di sini ada pendarahan, Bu. Nah, ibu harus waspadai nih pendarahan lewat jalan lahir yang jika pada kehamilan muda dapat menyebabkan keguguran, Bu. Sedangkan jika terjadi pada kehamilan tua dapat membahayakan keselamatan ibu dan janin dalam kandungan. Yang selanjutnya itu ada pergerakan pembengkakan kaki, tangan, dan wajah ataupun sakit kepala disertai kejang, Bu. Nah, bengkak kaki, tangan, dan wajah ini dapat disertai dengan kejang merupakan tanda gejala keracunan kehamilan, Bu, ataupun preeklamsia. Nah, itu dapat membahayakan ibu dan janin dalam kandungan. Kemudian demam tinggi, Bu. Nah, demam tinggi ini biasanya akibat adanya infeksi bakteri, Bu, ataupun malaria. Demam dapat membahayakan jiwa ibu dan terjadi keguguran ataupun bayi lahir kurang bulan atau prematur, Bu. Nah, kemudian ini keluar air ketuban sebelum waktunya, Bu. Nah, air ketuban itu sebelum waktunya keluar merupakan tanda adanya gangguan pada kehamilan ibu. Nah, itu dapat membahayakan janin dalam kandungan. Jadi masih lama nih persalinannya, tapi air ketuban ibu sudah keluar. Kan air ketuban berbaunya khas itu, Bu. Nah, itu harus ibu waspadai. Kemudian
bayi dalam kandungan gerakannya berkurang Bu. Nah ini ibu harus waspada, biasanya selama 12 jam bergerak misalnya 20 kali, ini sama sekali tidak bergerak, itu ibu harus waspadai. Kemudian ibu muntah terus menerus dan tidak mau makan. Nah ini merupakan keadaan ini membahayakan kesehatan ibu ya Bu. Nah jika ibu mengalami tanda bahaya salah satu di antara ini, maka ibu harus langsung datang ke tenaga kesehatan ataupun ke klinik ya Bu. Nah yang selanjutnya ini obat Bu. Nah obat ini selama kehamilan apa yang ibu konsumsi itu akan dikonsumsi pula oleh janin Bu. Nah, sehingga jika salah minum obat akan mengganggu proses tumbuh kembangnya janin di dalam rahim Bu. Nah, sebelum hamil 8 bulan ada baiknya ibu tidak minum obat apapun, walaupun terpaksa minum obat perlu ekstra hati-hati Bu. Jadi ibu selama kehamilan itu nggak boleh sembarangan minum obat ya Bu. Jika memang harus minum obat, ibu harus konsultasikan ke bidan ataupun dokter ya Bu, untuk nanya ini bahaya, obat ini bahaya enggak untuk kandungan saya dan keselamatan saya gitu. Harus benar-benar dikonsultasikan dulu sebelum meminum obat Bu ya. Kemudian perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi yang disingkat dengan P4K. Di sini ada saya singkat menjadi bakso kuda. Yang B-nya itu ibu harus persiapkan bidan. Ibu nih pengen ditolong oleh siapa, bidan siapa, bidan mana. Kemudian A-nya alat-alatnya sudah siap atau belum. Kemudian keluarga hal penting ya Bu untuk mendampingi proses persalinan. S-nya itu surat-surat. Nah ibu harus mempersiapkan surat-surat, takutnya nanti terjadi yang tidak diinginkan, maka ibu sudah siap, sudah mempersiapkan surat-suratnya. Kemudian O-nya obat ya Bu. Kemudian yang K-nya itu kendaraan. Ibu harus sudah mempersiapkan kendaraannya, motor kah atau mobil gitu nanti untuk saat bersalin. Kemudian U-nya uang ya Bu, uang sudah pasti harus disiapkan. DA-nya itu darah, takutnya nanti takut terjadi yang tidak diinginkan, sudah ada pendonor darahnya. Nah biasanya tuh menjelang proses persalinan atau usia kehamilan yang sudah dikit lagi mau bersalin, itu ibu harus sudah mempersiapkan mulai dari surat-suratnya, perlengkapannya, mulai dari perlengkapan bayi, topi, bedong, kemudian sarung kaki, pokoknya perlengkapan bayi, perlengkapan ibu mulai dari kain, selimut, dan surat-surat itu harus disiapkan, dijadikan satu di dalam satu tas. Nanti jika sudah tiba waktunya untuk bersalin, maka sudah siap untuk dibawa dalam satu tas gitu Bu. Nah materi kelas ibu hamil sudah selesai ya Bu. Nah jika ada yang ibu ingin tanyakan atau ibu ingin berbagi pengalaman seputar tentang kehamilan, silakan kita diskusikan ya Bu bersama-sama. Nah sebelumnya semoga bermanfaat ya Bu materi yang saya sampaikan hari ini. Sampai bertemu di jadwal selanjutnya yang sesuai yang sudah kita jadwalkan. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.